Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i ummatihi pada khususan Syekh Zainuddin Al-Malibari, Syekh Abu Bakar Syatotin Yati, Sunni Kiai Haji Mukhtar Syafa, Abdul Ghafur Kiai Haji Ahmad Isyam Kiai Haji Muhammad Hashim Hussein Syafa, wa inna jami'i man hadaru fi hadzal majlisil mubarakil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa nafa'ana ma tana fi 'ulumihi wa fi madadi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Tambihun yajuzu ta'khirur rawatibi al-qabliyati 'anil fardi wa takunu adaan. Kita masih membahas tentang sholat sunnah. Diperbolehkan mengakhirkan sholat sunnah qabliyah dari sholat fardu, dan itu jatuh hukumnya adalah ada, artinya bukan qadha. Jadi sholat sunnah qabliyah itu awal waktu masuknya adalah ketika sudah masuk waktu sholat. Seumpama kita datang ke masjid, waktu itu masih tarhim, wassalatu wassalamu alaik, itu waktu azan kira-kira kurang sekitar 7 menit. Kita sudah berada di masjid. Maka dalam kondisi itu kita belum boleh melakukan sholat sunnah qabliyah. Karena qabliyah itu mulainya setelah masuk waktu sholat. Nah kemudian akhirnya sholat sunnah qabliyah itu sampai habisnya waktu sholat yang bersangkutan. Sehingga kalau seandainya kita datang ke masjid hanya tinggal waktu 1 menit atau 2 menit lah, diperkirakan kalau kita melakukan sholat sunnah qabliyah maka tidak cukup waktunya, karena tinggal 2 menit atau bahkan mungkin tinggal 1,5 menit. Andai kita nekat untuk melakukan sholat sunnah qabliyah, maka niscaya nanti kita akan ketinggalan takbiratul ihram bersama dengan imam. Padahal bisa takbiratul ihram bareng dengan imam itu satu keistimewaan, satu kemuliaan, dapat pahala tersendiri. Sehingga bagaimana solusinya? Kita setelah waktunya tinggal sekitar 1,5 menit tidak cukup untuk melakukan sholat sunnah qabliyah, ya kita nggak perlu melakukan qabliyah dulu, langsung kita menunggu iqomah sholat berjamaah makmum bersama dengan imam, biar bisa mendapatkan jamaah sholat fardu secara sempurna. Nah kemudian nanti selesai kita melakukan sholat fardu, karena tadi belum melakukan sholat sunnah qabliyah, maka nanti boleh sehabis sholat fardu itu kita melakukan sholat sunnah qabliyah. Bahkan walaupun sholat sunnah qabliyah subuh, padahal waktu setelah sholat subuh itu makruh tanzih hukumnya, makruh yang mendekati haram kita melakukan sholat sunnah yang tanpa sebab, atau mungkin kita melakukan ba'diyah subuh, itu tidak ada. Tapi karena tadi belum sempat melakukan sholat sunnah qabliyah subuh, sehingga sehabis sholat fardu subuh kita masih boleh melakukan sholat sunnah qabliyah. Wa takunu
adaan, dan itu termasuk bagian dari ada. Artinya ada itu bukan waktunya. Wa yajuzu 'inda mimrin ay yajma'a bainaha wa bainal ba'diyah bisalamin wahidin. Bahkan menurut Imam Romli, beliau mengatakan bahwa kalau seandainya tadi kita belum sempat sholat qobliyah dan setelah sholat fardu ada sholat ba'diyah yang kita mau kerjakan, ini kita boleh melakukannya digandeng dengan satu kali salam qobliyah dan ba'diyah sekaligus bisalamin wahidin, dengan satu salam. Berarti kalau misalnya kita mau melakukan sholat qobliyah isya, nggak sempet, nanti habis fardu isya kita mengerjakan sholat ba'diyah isya. Jadi qobliyah isya yang tadi bisa digabung dengan ba'diyah isya dengan satu salam. Berarti dikerjakan sebanyak 4 rakaat dengan satu salam. Itu boleh. Kemudian wa bahasa ba'duhum annahu law akhorul qobliyah ilama ba'dal fardi jazalahu jam'uha ma'al ba'diyah bisalamin wahidin bihi nadrun dohirun likhtilafin niat li'ana waqtaha yadkhulu bidukhulil waqti al-fardi wa yamtaddu bimtidadihi famata fa'alaha fihi fahiya adaan. Jadi waktunya sholat qobliyah itu mulai waktu masuknya waktu sholat fardu hingga habisnya waktu. Jadi panjang waktunya. Kemudian selanjutnya waqad yusanu ka'an hadra was sholatu tuqamu au qarubat iqamatuha bihaitsu law istaghala biha yafutuhu taharrumal imami fayukrahu asyuru'u fiha la taqdimul ba'diyah alaihi. Jadi bahkan hukumnya menjadi makruh kalau kita datang ke masjid waktunya tinggal sedikit, kira-kira tadi 1 menit setengah, tidak cukup kalau kita melakukan sholat sunnah qobliyah. Kemudian kita nekat mau melakukan qobliyah, padahal tinggal waktu sedikit, itu makruh hukumnya, makruh. Jadi sebaiknya nanti qobliyahnya kita lakukan setelah sholat fardu selesai. Nah kemudian kalau nanti kita kerjakan setelah sholat fardu, padahal kita juga ingin melakukan sholat sunnah ba'diyah, mana yang kita dahulukan? Dahulukan qobliyah terlebih dahulu 2 rakaat, kemudian baru kita melakukan sholat sunnah ba'diyah. Kita melakukan sholat ba'diyah. Ini menjadi sangat penting untuk kita pahami, karena jangan sampai kalau bisa kita ini ketinggalan sholat sunnah, karena fungsi daripada sholat sunnah rawatib itu untuk menyempurnakan sholat fardu kita barangkali terdapat kesalahan atau kekurangan. Terdapat kekurangan dari sholat fardu kita, kurang khusyuk dan lain sebagainya, maka dapat disempurnakan dengan sholat sunnah yang ada. Karena nanti di akhirat ketika kita akan dihisab, maka akan dilihat sholat fardu kita. Setelah sholat fardu kita dilihat ternyata ada yang kurang sempurna, maka ditanya, apakah hambaku ini pernah melakukan sholat sunnah? Pernah ya Allah. Maka kemudian baru diperiksa sholat sunnahnya, dan kalau ketemu sholat sunnahnya, maka sholat sunnah itu bisa menyempurnakan sholat fardu. Bukan mengganti, tapi menyempurnakan. Kalau mengganti dari sholat fardu itu tidak bisa. Artinya kalau seseorang memang punya utang sholat fardu, itu tidak dapat tergantikan dengan sholat sunnah yang dikerjakan. Jadi memang kalau hutang sholat, misalnya pernah meninggalkan sholat di waktu-waktu yang dulu,
entah karena satu atau lain hal, yang penting pernah meninggalkan sholat, maka itu wajib diqodho sholatnya, tidak bisa digantikan dengan melakukan sholat sunnah rawatib. Wal muakkadu minar rawatibi ashrun wa huwa rakaatani qabla subhin wa duhrin wa ba'dahu wa ba'da maghribin wa isya'in. Nah, sholat sunnah rawatib atau sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu itu yang masuk dalam kategori hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang sangat dikukuhkan, sunat yang sangat dituntut kesunatannya, itu ada 10 rakaat. Salat sunat rawatib yang muakkad, yang sangat dituntut kesunatannya, itu ada 10 rakaat. Wa huwa rakaatani qabla subhin. Yang pertama 2 rakaat sebelum salat subuh. Ini salat sunnah yang paling besar pahalanya dibanding dengan sholat rawatib yang lain. Sebab kalau seseorang melakukan sholat sunnah qobliyah subuh, maka orang itu dianggap melakukan sholat sunnah semalam suntuk. Melakukan sholat sunnah semalam suntuk. Jadi kalau kita sempat melakukan sholat sunnah qobliyah subuh, di samping dianggap melakukan sholat sunnah semalam suntuk, sholat sunnah qobliyah subuh itu pahalanya lebih baik daripada dunia berikut isinya. Jadi 2 rakaat sebelum subuh itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dituntut kesunatannya. Andai kita sebelum sholat subuh belum sempat melakukan qobliyah subuh, maka masih boleh dilakukan qobliyah itu setelah sholat fardu subuh. 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian waduhrin, dan 2 rakaat sebelum sholat duhur. Waba'dahu, dan 2 rakaat sesudah sholat duhur. Jadi sholat duhur itu sholat rawatibnya ada 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sesudah duhur. Nah, kalau kita mengerjakan 4 rakaat, maka dirinci yang 2 rakaat sebelum duhur itu masuk kategori sunnah muakkad, sementara yang 2 rakaat lagi sunnah ghairu muakkad kalau kita mengerjakannya 4 rakaat. Tapi kalau kita mengerjakannya cuma 2 rakaat sebelum duhur, maka secara otomatis itu masuk dalam kategori sholat sunnah muakkad, sholat sunnah yang sangat dituntut kesunatannya. Nah, kemudian ba'da duhur juga sama. Setelah sholat duhur ada 4 rakaat sesudah sholat fardu duhur. Dengan rincian 4 rakaat itu, yang 2 rakaat termasuk sholat sunnah muakkad, yang 2 rakaat lagi termasuk sholat sunnah yang ghairu muakkad. Ghairu muakkad artinya tidak terlalu dituntut kesunatannya. Jadi kalau waktunya pendek, kita cukup melakukan 2 rakaat saja. Tapi kalau waktunya panjang, longgar, maka seyukyanya sebelum duhur 4 rakaat, sesudah duhur 4 rakaat. Kemudian wa ba'da maghribin wa isya'in, 2 rakaat sesudah sholat fardu maghrib. Itu termasuk sholat sunnah yang muakkad. Setelah sholat fardu maghrib, kemudian setelah kita ikut berzikir sampai doa, maka sempatkan melakukan sholat sunnah 2 rakaat setelah sholat maghrib. Itu masuk dalam kategori sholat sunnah yang hukumnya muakkad. Wa isya'in, dan setelah sholat fardu isya. 2 rakaat itu termasuk dalam kategori sholat sunnah yang muakkad. Jadi ada 10 rakaat, 2 rakaat sebelum sholat subuh, 2 rakaat sebelum sholat duhur, 2 rakaat sesudah sholat duhur, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, dan 2 rakaat sesudah sholat isya. Dari 10 rakaat itu yang 8 rakaat adalah qobliyah, sementara yang 2 rakaat ba'diyah cuma 2 rakaat, yaitu 2 rakaat sebelum sholat duhur.
Selebihnya yang 8 rakaat adalah sholat ba'diyah. Itu sholat sunnah yang muakkad. Wa kharaja bil muakkadi minha ghairuhu wa huwa isna asyrata rakaatan. Nah, sekarang yang ghairu muakkad itu ada 12 rakaat. Yaitu rakaatani qabla dhuhri wa rakaatani ba'dahu wa arbaun qabla al-asri wa rakaatani qabla al-maghrib wa rakaatani qabla al-isya. Jadi yang ghairu muakkad itu ada 12 rakaat. Yang pertama 2 rakaat sebelum sholat duhur. Kalau kita mengerjakan 4 rakaat sebelum duhur, maka yang 2 rakaat adalah termasuk yang muakkad, yang 2 rakaat lagi yang ghairu muakkad. Kemudian 2 rakaat sesudah sholat duhur. Artinya kalau kita mengerjakan hanya 2 rakaat berarti masuk kategori yang muakkad. Tapi kalau kita mengerjakan 4 rakaat sesudah duhur berarti rinciannya yang 2 rakaat adalah muakkad, yang 2 rakaat lagi ghairu muakkad. Kemudian 4 rakaat sebelum sholat asar. Wa arbaun qoblal asri. Kemudian wa rakaatani qoblal maghrib wa rakaatani qoblal isya. Dan 2 rakaat sebelum sholat maghrib dan 2 rakaat sebelum sholat isya. Jadi jumlahnya ada 12 rakaat. Itu termasuk dalam bagian sholat sunnah yang ghairu muakkad, ada 12 rakaat. Nah, selanjutnya selain daripada sholat sunat rawatib, termasuk bagian daripada sholat yang hukumnya sunnah muakkad adalah wa yusannu witrun ay sholatuhu ba'dal isya'i, yaitu sholat witir. Waktunya sholat witir itu setelah sholat fardu isya sampai sebelum sholat subuh. Jadi setelah kita melakukan sholat fardu isya itu kita sudah boleh melakukan sholat sunnah witir. Dan berakhir waktunya sholat witir itu pada saat terbitnya fajar atau masuk waktu sholat subuh. Dikhobarin, karena ada satu hadis, al-witru haqqun ala kulli muslimin. Sholat witir itu adalah merupakan sholat yang hak atau sholat yang nyata bagi umat Islam. Ini hadis sahih, hadis yang menjelaskan tentang kesunahan daripada sholat sunnah witir. Wa tamamul khobari al-madkur faman ahabba ayyutira bi khamsin falyaf'al au bi thalathin falyaf'al au bi wahidatin falyaf'al. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahihin wa sahhahahu al-Hakim. Nah, salat witir lanjutan daripada hadis tadi adalah bagi orang yang ingin melakukan salat witir 5 rakaat maka kerjakanlah. Yang mau 3 rakaat maka kerjakanlah. Yang mau 1 rakaat maka kerjakanlah. Jadi kesimpulannya, sholat witir itu minimal 1 rakaat, maksimalnya 11 rakaat. Wa huwa wajibun inda Abi Hanifah radhiyallahu anhu. Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, bagi yang bermadhab Imam Hanafi, maka sholat witir itu hukumnya wajib menurut madhab Imam Hanafi. Tapi menurut madhab Imam Syafi'i, maka sholat witir itu hukumnya adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat dituntut kesunatannya. Ini sholat witir. Wa huwa afdalu min jami'ir rawatib lil khilafi fi wujubihi. Jadi sholat witir itu tingkatannya lebih baik dibanding sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib yang kita kerjakan qobliyah dan ba'diyah itu sudah pahalanya luar biasa.
Namun sholat witir itu lebih utama dibanding daripada sholat sunnah rawatib. Karena apa? Ada ulama yang mewajibkan melakukan sholat sunnah witir, yaitu Imam Hanafi. Jadi Imam Hanafi atau Imam Abu Hanifah mewajibkan sholat witir. Wa aqalluhu rakaatan wa ilam yataqaddamaha naflun min sunatil isya au ghairiha. Qala fil majmu' wa adnal kamal thalathun wa akmalun minhu khamsun fasabun fatis'un wa aktsaruhu ihda asrata rakaatan. Fala yajuzu azyadah 'alaiha. Jadi minimalnya 1 rakaat walaupun tidak didahului dengan sholat sunnah yang lain, minimal 1 rakaat. Kemudian setidak-tidaknya adnal kamal, paling tidak-tidaknya ya jangan 1 rakaat lah, minimalnya ya 3 rakaat. Ataupun kita melakukan yang lebih sempurna dari 3 ya 5 rakaat, atau 7 rakaat, atau 9 rakaat, atau 11 rakaat. Jadi yang jelas sholat witir itu adalah sholat sunnah yang rakaatnya ganjil. Witrun itu artinya adalah ganjil. Jadi sholat witir sholat yang rakaatnya ganjil. Sebagaimana satu hadis kakobarin autiru fa innallaha witrun yuhibbul witro. Laksanakanlah sholat witir oleh kalian semua, karena sesungguhnya Allah itu Maha Esa dan mencintai sesuatu yang ganjil. Jadi itu dasarnya melaksanakan sholat witir. Li khobari muslimin min hadisi Ibni Umar wa Ibni Abbas al-witru rakaatun min akhiril laili wa fil kifayah an Abi Thayyib annahu yukrahu al-ityanu bi rakaatin wa fihi waqafahu waqfatun itlanahiyah. Jadi menurut hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar dan sahabat Ibnu Abbas bahwa sholat witir itu adalah sholat 1 rakaat yang dilaksanakan pada akhirnya malam. Jadi kalau menurut pandangan ulama yang lain, setidaknya ya jangan cuma 1 rakaat saja. Bahkan ada yang mengatakan makruh kalau cuma 1 rakaat. Kok pelit kali cuma 1 rakaat, minimal ya 3 rakaat atau 5 rakaat, bahkan sampai kepada 11 rakaat. Nah cuman bagaimana cara kita melakukan sholat witir? Kalau kita pengen meniru, mencontoh apa yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar, maka sahabat Abu Bakar itu melakukan sholat witir setelah sholat ba'diyah isya. Jadi habis kita melakukan sholat fardu isya, kemudian kita melakukan sholat sunnah ba'diyah isya, maka Abu Bakar itu langsung melakukan sholat witir setelah itu. Tapi berbeda dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu kalau melakukan sholat witir selalu di akhir. Di akhir daripada rangkaian qiyamul lail atau sholat malam yang dikerjakan. Kalau malam bangun, kemudian sholat sunnah tahajud, kemudian sholat taubat, sholat hajat, sholat istikharah, sholat tasbih misalnya. Malam kita melakukan berbagai macam sholat sunnah atau qiyamul lail, maka setelah terakhir kalinya baru ditutup dengan sholat witir. Itu menurut pandangan ulama adalah yang paling utama. Tapi kalau dengan catatan kita yakin kalau kita ini bisa bangun pada malam hari. Nah rupanya apa yang dilakukan oleh Abu Bakar dan juga yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ini sampai berita itu kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah memanggil sahabat Abu Bakar dengan sahabat Umar bin Khattab. Kemudian ditanya, wahai Abu Bakar, saya dengar-dengar engkau kalau melakukan sholat witir itu langsung habis ba'diyah isya kemudian sholat witir. Apakah benar? Abu Bakar menjawab, benar ya Rasul. Kenapa demikian? Abu Bakar menjawab, saya khawatir ya Rasul, kalau saya tidak kerjakan setelah sholat fardu isya,
khawatir nanti malam saya tidak terbangun sehingga saya akan kehilangan, saya akan ketinggalan tidak melakukan sholat sunnah witir padahal pahalanya sangat besar. Oh begitu, iya ya Rasulullah. Kemudian Umar bin Khattab ditanya, wahai Umar, apakah benar bahwa engkau melakukan sholat witir itu di akhir dari serangkaian qiyamul lail yang dikerjakan? Sayyidina Umar menjawab, benar ya Rasul, saya memang demikian. Lalu kenapa kok kamu lakukan demikian? Karena saya yakin ya Rasul, tiap malam saya yakin bisa bangun, bisa bangkit sehingga saya melakukan sholat witir di akhir sebagai penutup dari serangkaian sholat sunnah malam yang dikerjakan. Akhirnya Rasulullah memberikan komentar bahwa dua-duanya benar, tergantung pada diri kita. Kalau memang kita ini merasa malam itu berat untuk bangun, ya lakukan sholat witir setelah sholat isya. Cuman nanti kalau seandainya kita sudah melakukan sholat witir setelah sholat isya, kemudian malam kita terbangun, kemudian kita melakukan qiyamul lail, sholat tahajud dan sebagainya, maka tidak perlu kita melakukan sholat witir lagi. Cukup sekali saja. Sebab la witroni fi lailatin wahidatin. Tidak ada 2 kali witir dalam satu malam. Jadi kalau malam kita melakukan sholat witir setelah sholat ba'diyah isya sudah kita lakukan, maka nanti kalau malam kita bangun cukup kita melakukan sholat sunnah sebagaimana yang kita inginkan. Apakah itu sholat tahajud, sholat sunat taubat, sholat sunnah hajat, tasbih, istikharah dan lain sebagainya, dan tidak perlu melakukan sholat witir lagi. Sebab ada sebagian orang itu habis sholat tarawih kemudian kan sudah melakukan sholat witir. Kita kan satu paket itu witirnya. Nah akhirnya kalau malam bangun dia witir lagi satu untuk menggenapkan daripada witir yang sebelumnya yang dilakukan pada saat tarawih itu. Baru nanti setelah itu melakukan sholat malam, tahajud dan lain sebagainya. Nah di akhir ditutup lagi dengan witir. Praktek yang seperti itu tidak benar. Tidak benar. Jadi kalau sudah witir kita lakukan setelah ba'diyah isya, maka nanti malam kalau kita bangun tahajud sudah perlu witir lagi. Sebab witir dalam satu malam. Jadi itu penjelasannya demikian. Nah kemudian berdasarkan satu hadis yang muttafaq alaih, artinya muttafaq alaih itu diriwayatkan oleh ahli hadis yang sahih. Dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatina Aisyah itu pernah ditanya, wahai Aisyah, bagaimana cara Rasulullah melakukan qiyamul lail atau sholat malam? Maka kemudian Aisyah menjawab, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asyrata rakaatan. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menambahkan sholat baik di bulan Ramadan atau selain bulan Ramadan, sholat malam, kecuali hanya melakukan sebanyak 11 rakaat. Wakila aktaruhu salasa asyrota. Jadi ini hadis sebenarnya adalah hadis yang dipakai untuk dasar Rasulullah melakukan sholat witir. Namun oleh sebagian orang hadis ini dijadikan sebagai landasan tentang sholat tarawih, sholat tarawih. Padahal jelas dalam hadis ini dikatakan mazada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi. Rasulullah tidak pernah menambah baik di bulan Ramadan atau selain Ramadan. Atau selain Ramadan dari 11 rakaat melakukan qiyamul lail. Jadi hadis ini yang paling tepat adalah hadis yang menjadi landasan tentang sholat witir, bukan sholat tarawih. Sebab jelas dikatakan
di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Nah, tarawih pada dasarnya itu kan sholat sunnah yang dilakukan di bulan Ramadan. Sementara selama hidupnya Rasulullah SAW itu melakukan sholat tarawih cuman beberapa kali. Itu pun sudah di akhir menjelang wafatnya baginda Rasulullah. Ramadan terakhir yang dijumpai oleh baginda Nabi di akhir Ramadan sudah malam di atas malam 20 Ramadan itu Rasulullah melaksanakan sholat tarawih di Masjid Nabawi. Nah kemudian setelah itu ada sahabat yang melihat, kemudian besoknya ngajak teman-temannya, tadi malam Rasulullah sholat tarawih lu di masjid, ayo nanti malam kita ke masjid sholat bareng Rasulullah. Akhirnya malam berikutnya para sahabat datang ke masjid. Tapi rupanya Rasulullah tidak keluar sholatnya di rumah. Itu sholat tarawih. Tadi kalau hadis ini sebenarnya adalah hadis yang melandasi tentang sholat witir, bukan sholat tarawih. Makanya kalau kita ditanya berapa jumlah rakaat sholat tarawih, ya sholat tarawih itu sejatinya yang dilakukan oleh sahabat Abu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu 20 rakaat kemudian ditambah dengan 3 witir, itu sudah satu paket, berarti 23 rakaat. Yang 20 sholat tarawih, yang 3 rakaat adalah sholat witir. Jadi jumlahnya 23 rakaat. Itu kalau kita bicara tentang sholat sunnah tarawih. Nah jadi menurut satu riwayat bahwasanya dari satu hadis dari Sayyidatina Ummi Salamah radhiyallahu anha annahu sallallahu alaihi wasallam kana yutiru bi thalatha asrota lakin hamala ala annaha husibat sunatal isya. Jadi menurut Ummu Salamah, beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah itu sholat witir 13 rakaat. Akan tetapi ini kemudian diperkirakan 13 rakaat itu yang 2 rakaat adalah ba'diyah isya, sementara yang 11 rakaat adalah sholat sunnah witir. Jadi ini tentang sholat sunnah witir. Walau ahrama bil witri walam yanwi adadan soha waqtasara ala masya'a minhu alal aujuh. Kalau kita mau melakukan sholat witir, kemudian kita niat, tapi kita tidak menentukan berapa jumlahnya dalam niat tadi, maka kemudian kita melakukan sholat, tapi tidak menyebutkan berapa rakaat yang hendak kita lakukan, tapi sholatnya adalah sholat witir, maka dalam hal ini hukumnya sah, niat kita sudah sah, dan kita boleh melakukan berapapun, mau 3, mau 5, atau mau 1. Yang penting ganjil sesuai dengan yang kita harapkan. Alal aujuh menurut kaul yang lebih aujuh. Nah jadi seyukyanya kita benar-benar menjaga. Kalau bisa jangan sampai kita ini ketinggalan daripada sholat witir, karena ini sangat penting. Kalau memang ragu malam itu kita kemungkinan besar nggak bisa bangun untuk qiyamul lail, ya lakukan setelah sholat ba'diyah isya, walaupun cuma dengan 3 rakaat saja. Setelah ba'diyah isya kita nambah 3 rakaat. Nah 3 rakaat itu boleh 2 rakaat salam kemudian nambah 1 rakaat, atau langsung 3 rakaat 1 kali salam. Cuman kalau 2 rakaat dulu kemudian nambah 1 rakaat, yang 2 rakaat itu jangan diniati witir, tapi minal witri, bagian dari witir. Sebab witir itu artinya ganjil. Jadi sholli sunatam minal witri rakaataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah sebagian dari witir 2 rakaat karena Allah. Lah baru nanti yang terakhir ya saya niat sholat witir 1 rakaat karena Allah. Atau langsung sekaligus 3 rakaat. Cuman kalau 3 rakaat jangan melakukan tasyahud awal. Jadi nggak perlu kita melakukan tasyahud awal, langsung 3 rakaat 1 kali salam, karena
Kalau kita lakukan 2 rakaat, kemudian tasyahud awal, nambah 1 rakaat, baru tasyahud akhir, ini tasyabuh atau menyamai, menyerupai dengan sholat maghrib. Dan itu hukumnya tidak boleh. Jadi cukup 2 rakaat, kemudian salam, nambah lagi 1 rakaat, atau langsung 3 rakaat dengan 1 kali salam. Kemudian yang dibaca dalam sholat witir itu, kalau kita melakukan 3 rakaat langsung, rakaat pertama setelah Al-Fatihah kita membaca surah Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada, dan seterusnya. Kemudian rakaat kedua kita membaca surah Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian rakaat ketiga nanti kita membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falak, dan An-Nas. Qul huwallahu ahad, kemudian Qul a'udzu birabbil falak, dan terakhir surah An-Nas. Jadi itu sunnahnya ketika kita melakukan sholat sunnah witir. Nah, jadi sekali lagi usahakan benar-benar kita menjaga atau berupaya agar kita mampu untuk melaksanakan sholat witir ini, karena memang pahalanya sangat besar dan ini lebih baik daripada sholat rawatib yang kita kerjakan. Dan kalau memang kita ini ragu, nanti malam itu nggak bisa bangun karena saking ngantuknya, maka seyukyanya kita melakukan sholat witir setelah ba'diyah isya, sehingga nanti malam kalau kita bangun, kita tinggal melanjutkan dengan melakukan qiyamul lail, sholat tahajud, sholat taubat, sholat hajat, kalau perlu sholat tasbih misalnya. Dan jangan lupa kita melakukan sholat sunnah istikharah. Istikharah itu mohon petunjuk agar kita diberikan pilihan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala yang hendak kita lakukan. Sebab kita ini besok paginya itu pasti dihadapkan pada pilihan antara melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, antara membeli sesuatu atau tidak membeli sesuatu, antara kita pergi ke kanan atau ke kiri, ke barat atau ke timur, dan seterusnya. Ada beberapa pilihan, sehingga kalau kita melakukan sholat sunnah istikharah, maka Allah akan memberikan petunjuk agar kita dipilihkan dengan pilihan yang terbaik sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini rangkaian daripada sholat sunnah witir. Ada waktu sedikit, ada pertanyaan? Oh, enggak, alhamdulillah enggak ada. Pokoknya enggak usah tanya, pokoknya semua itu aja. Ini kan sebenarnya kita sudah mengulang-mengulang saja. Mengulang-mengulang saja. Jadi kalau intinya itu ya ngaji itu pokoknya mengulang sehingga biar kita semakin ingat dan kita semangat untuk melakukannya saja. Baik, kita sudahi dulu sampai di sini. Cuman nanti tambahannya, setelah sholat witir maka kita disunatkan untuk membaca zikir Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subuhun Quddusur Rabbuna wa Rabbul Malaikati Warruh, Subuhun Quddusur Rabbuna wa Rabbul Malaikati Warruh. Jadi itu dibaca setelah sholat witir. Tidak hanya di bulan Ramadan, selepas Ramadan pun kalau kita melakukan sholat witir maka sunnah hukumnya kita membaca tasbih tersebut, Subhanal Malikil Quddus, Subuhun Quddusur Rabbuna wa Rabbul Malaikati Warruh. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.